Oke, jadi kali ini Mimin bakalan review dan juga bakalan share pengalaman Mimin menggunakan ponsel Redmi 10C ini selama kurang lebih 2 mingguan. Langsung aja kita bahas dari segi display. Ponsel ini menggunakan refresh rate 60Hz. Buat Mimin, ponsel dengan harga segini 60Hz udah cukup banget ya, daripada kalian menggunakan refresh rate 90Hz tapi maksa banget. Akhir-akhirnya nggak bisa digunakan buat gaming. Buat gaming di ponsel kelas segini paling nggak 60 fps udah oke lah ya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat buat tampilannya seperti ini. Mode gelap ada, standar lah ya. Dan juga untuk skema warnanya di sini Mimin bakalan merekomendasikan menggunakan vivid juga. Daripada kalian menggunakan standar, ini kurang recommended sih. Oke. Dan sekarang kita langsung bahas dari segi prosesornya. Di sini menggunakan Snapdragon 680. Pastinya kalian udah banyak yang tahu. Tapi seberapa enak sih prosesor 680 di Redmi 10C ini? Nah, ini untuk hasil benchmarknya kurang valid. Kenapa? Karena dia menggunakan RAM 4GB. Tentunya untuk skor 3D-nya ini lebih kecil dibandingkan skor yang asli. Harusnya ini sekitar 260 ribuan, sekitar segitu ya. Di sini bisa kalian lihat untuk suhunya ini berada di 36 derajat Celcius. Nah, untuk prosesor Snapdragon 680 ini kelebihannya tentunya dia bisa diinstal Google Cam. Daripada yang Redmi 9C atau generasi sebelumnya dia nggak bisa diinstal Google Cam. Bisa diinstal tapi nggak optimal, oke? Nah, sekarang kita bahas dari RAM-nya. RAM 4GB sisa berapa min dari bawaan? Nih, bisa kalian lihat untuk free RAM-nya bawaan tersisa 2,4 GB. Sisa segini ya, tentunya kalian bisa mengira-ira kalau kalian mau menggunakan aplikasi sosmed seberapa banyak. Oke. Nah, untuk gamingnya Mimin bakalan merekomendasikan buat ponsel ini gaming, merekomendasikan banget kalau kalian bermain game Mobile Legends. Tapi kalau kalian bermain game PUBG, Mimin kurang merekomendasikan. Karena tentunya untuk ponsel ini belum ada gyroscope. Untuk Redmi 10C, sang kakak juga belum ada gyroscope-nya. Nah, buat kalian para pengguna Redmi 9C ini, di sini untuk Redmi 10C sudah support game turbo ya. Di sini sudah ada pilihan untuk mode seimbang dan performa. Nah, tentunya ini adalah fitur yang didambakan para user Xiaomi, di mana dia sudah support voice changer. Oke. Ini adalah fitur untuk mengubah suara ketika kalian melakukan voice in game, dan juga bisa digunakan untuk mengubah suara di WhatsApp kalian. Tutorial ini udah banyak di TikToknya. Oke. Di sini untuk game turbonya standar menampilkan GPU, CPU, FPS, dan untuk settingan performa seperti ini ya. Nah, untuk pengalaman gaming menurut Mimin ini lumayan lancar ya, lumayan lancar karena melihat harganya yang cuma 1,9 jutaan, kelas entry level tentunya di bawah 2 juta. Ini lancar banget setting di sedang. Kalau kalian mau main lama, Mimin rekomendasikan setting di sedang aja. Tapi kalau kalian mau setting tinggi boleh, tapi sedikit ada stuttering kalau kalian melakukan settingan di tinggi untuk game Mobile Legends ya. Oke. Dan untuk touch delay-nya juga Mimin kemarin udah bahas di TikTok, touch delay-nya udah lumayan lah ya untuk ponsel segini. Nanti Mimin bakalan lihatin reviewnya ketika Mimin bermain rank kayak gini. Oke, di sini kita coba untuk main brawl aja. Tapi kemarin Mimin udah coba buat main rank. Mimin udah coba 2 kali main rank, lumayan oke. Yang penting jaringan kalian jangan jelek atau jaringannya harus bagus. Ponsel ini bakalan lancar-lancar aja buat main game ya. Buat digunakan fashion juga udah bisa kok loh, bisa kan?
Jadi enak-enak aja sih ponsel ini buat main game. Yang penting bukan buat main PUBG ya. Kalau kalian main PUBG-nya nggak pakai Giro, boleh. Kalau kalian main pakai Giro, kurang recommended. Mati dong. Oh ya, buat kalian yang tanya relock nggak Min? Kalau di Minimes enggak dong, ini udah MIUI 13 dan tentunya untuk bug relocknya juga udah nggak ada ya. Nggak relock kan? Selanjutnya, ini juga bisa diaktifkan ponsel ini seperti screenshot selection, bisa diaktifkan menggunakan set edit ya. Fitur seperti ini bisa diaktifkan menggunakan set edit. Tutorialnya udah ada di TikTok Mimin, ada juga. Buat tutorialnya gampang banget, tinggal kalian ketikkan aja seperti ini, 3 gesture long press, kalian ketikkan partial screenshot, gampang, oke? Nah, dan kita bahas dari segi baterai. Untuk segi baterainya menurut Mimin ini lumayan awet karena pemilihan display yang 60 Hz ini cocok banget, nggak menguras baterai, digunakan untuk gaming oke, dan juga nggak sia-sia. Kenapa nggak sia-sia? Kalau ponsel kalian menggunakan refresh rate 90 Hz, prosesornya nggak kenceng, otomatis 90 Hz-nya juga cuma digunakan buat UI, nggak bisa digunakan untuk gaming ya. Nah, di sini bisa kalian lihat, di sini layarnya sudah aktif sekitar 44 menit. Di sini 44 menit dan baterainya masih berada di 96%. Nah, bisa kalian bayangkan aja kayak gitu. Oke. Dari segi charging, bawaannya dia menggunakan 10 watt ya, 10 watt. Tapi ponselnya ini dia support sampai 18 watt ya. Tentunya kalian tinggal mengganti adaptornya, adaptor chargernya dengan yang 22,5 watt. Oke. Untuk kabelnya gimana Min? Kabelnya bisa kalian menggunakan kabel USB bawaannya. Kabel USB bawaannya ini udah support hingga 22,5 watt ya. Oke. Tentunya kalau kalian menggunakan yang quick charge pasti lebih kencang daripada kalian yang menggunakan yang 10 watt. Oke. Jadi kesimpulannya untuk Redmi 10C ini sebenarnya ponsel dengan harga 2 juta paling pas ya, karena kalian perlu upgrade untuk adaptornya. Perlu upgrade adaptor ini sekitar harganya 100 ribuan ya. Oke. Dan untuk performanya gimana Min? Performanya tentunya kita bakal membandingkan dengan sang kakak Redmi 10. Redmi 10 menggunakan G88 dengan Redmi 10C yang menggunakan Snapdragon 680. Tentunya lebih baik Snapdragon 680. Bagus banget 680, jauh ya. Dimana 680 ini dia skor CPU-nya lebih tinggi. Tentunya kalau skor CPU lebih tinggi, ponsel entry level bahkan lebih lancar. Skor CPU untuk ponsel entry level ini berguna banget guys. Kita perlu memperhatikan skor ini, oke? Nah, untuk kameranya gimana? Nah, untuk kameranya menurut Mimin, kalau dia berada di kondisi bagus cahayanya itu lumayan. Tapi kalau kondisi cahaya low LED itu kamera bawaannya burik banget atau nggak jelas lah ya. Tentunya kalian bisa mengakalinya dengan menggunakan Google Cam ya. Google Cam nanti Min bakalan taruh di deskripsi. Kalau kalian pengguna Redmi 10C yang mau install Google Cam, Min bakalan taruh linknya di deskripsi. Nah, jadi untuk poin pentingnya Redmi 10C ini dia menggunakan prosesor bagus, kamera nggak perlu khawatir karena sudah ada Google Cam. Dan di Google juga udah ada fitur stabilization. Nah, dan chargingnya dia juga udah lumayan cepat, 18 watt, baterainya awet. Dan untuk kekurangannya menurut Mimin karena perlu upgrade adaptor aja sih. Selain itu untuk minus-minus seperti nggak ada IR blaster, yaitu nggak usah dibahas lah ya. Nggak ada NFC, buat apa juga NFC, entry level juga kalian jarang juga menggunakan NFC pastinya kan. Tentunya yang menjadi faktor kekurangan menurut Mimin, cuman adaptornya belum quick charge, itu aja sih. Oke, semoga ini bisa membantu buat kalian dalam preferensi memilih ponsel di harga 2 jutaan pas. Oke, see you.